Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di Kali Tutorial. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas sedikit tentang virtual mesin. Seperti biasa, sebelum ke pembahasannya, kita intro dulu. Apa itu virtual mesin? Virtual mesin adalah rekayasa perangkat lunak yang memiliki fungsi seperti halnya komputer fisik dengan komponen pembangunnya yang lengkap. Rekayasa yang mampu melakukan aktivitas layaknya pada komputer umumnya, seperti menginstal aplikasi, membuat file, menjalankan program, instalasi sistem operasi, pembuatan sistem, dan konfigurasi. Gambaran sederhana dari implementasi teknologi ini adalah membuat ruang kedua pada komputer, di mana segala aktivitas di dalamnya tidak akan mempengaruhi keadaan komputer utama. Hal ini sangat cocok untuk uji coba program komputer seperti aplikasi atau pembuatan sistem operasi, seperti Windows, Linux, dan sistem operasi lainnya. Dan berguna untuk membuka file yang beresiko tinggi terkena virus. Contoh dalam kehidupan lainnya bisa dikatakan sebagai tempat latihan para tentara atau tempat latihan atlet sebelum memasuki perlombaan yang sebenarnya. Setelah kita mengetahui apa itu virtual mesin atau pengertian virtual mesin, ada baiknya kita juga harus tahu apa fungsi dari virtual mesin. Ada beberapa fungsi yang akan saya sebutkan di video kali ini. Yang pertama itu virtual mesin untuk menguji sistem operasi. Sistem operasi yang dipilih dan ingin dipasang pada perangkat utama ada baiknya diuji coba dulu untuk mengetahui kompatibelnya dengan perangkat, disk image bekerja atau tidak, dan kecocokan user interface yang teman-teman inginkan. Hal ini sangat cocok untuk uji coba menerapkan sistem operasi yang berbeda. Kemudian, mengupdate sistem operasi. Proses update pada sistem operasi ke versi yang lebih tinggi tidak selalu berjalan mulus, walaupun notif tersebut merupakan rekomendasi dari penyedia sistem. Permasalahan gagal update sering mengakibatkan blue screen, gagal booting, dan yang lebih parah, sistem disk rusak yang akan menghilangkan seluruh data yang tersimpan. Oleh karena itu, kita uji coba dulu di mesin virtual atau virtual mesin untuk melihat gambaran kemungkinan terburuknya yang akan terjadi. Yang ketiga itu menguji software dan aplikasi. Software dan aplikasi yang ingin teman-teman pasang di komputer atau laptop teman-teman ada baiknya diuji coba dulu agar terhindar dari sesuatu yang jahat seperti virus, malware, ransomware, trojan yang akan merusak sistem komputer utama. Selain itu, dapat mengetahui apakah program installer berjalan dengan baik, konfigurasi penyesuaiannya agar siap berjalan lancar di komputer utama. Yang selanjutnya, support virtualisasi komputer server. Virtualisasi server dapat mendukung penyedia web hosting yang lebih ringan dan pemanfaatan sumber daya dan murah. Mengoptimalkan seluruh fungsi yang untuk memberikan pemproses yang full, sehingga beban kerja pada komputer dapat terdistribusi ke sumber jaringan yang secara merata. Yang selanjutnya, support virtualisasi desktop. Virtualisasi desktop dipilih oleh beberapa pengguna untuk mengetahui gambaran dari sistem operasi dan aplikasi yang berjalan pada komputer desktop yang dipisahkan dengan komputer fisiknya, di mana akses yang dilakukan dari jarak jauh. Kemudian yang terakhir itu virtual mesin untuk virtualisasi jaringan. Mendukung rekayasa baik secara internal, yaitu menggabungkan beberapa jaringan ke dalam unit virtual, atau eksternal,
yang menggunakan perangkat lunak untuk meniru fungsional jaringan fisik. Sebagai contoh itu adalah VLAN atau virtual LAN yang dapat meningkatkan kecepatan dan kinerja yang lebih baik. Setelah teman-teman mengetahui apa fungsi dari virtual mesin, sekarang kita ke kekurangan virtual mesin. Setiap fungsi yang optimal selalu menyertakan resiko terhadap keberlangsungan sumber daya utama. Virtual mesin dapat membuat virtualisasi sistem yang kompleks cukup memakan alokasi hardware pada komputer utama, seperti penyimpanan data virtual yang cukup besar, serta mengambil sebagian fungsi RAM dan prosesor. Oleh karena itu, pengguna virtual mesin ini direkomendasikan untuk perangkat yang memiliki spek yang cukup tinggi agar mendapatkan fungsi yang benar-benar diinginkan. Kemudian kita ke kesimpulan ya. Saya dapat menyimpulkan dari pembahasan yang tadi saya berikan, virtual mesin adalah rekayasa perangkat lunak komputer yang menyerupai komputer fisik dengan fungsi yang serupa. Sangat berguna untuk menguji sistem operasi, software, dan aplikasi sebelum memasangnya pada komputer utama. Contoh software populernya seperti VirtualBox, VMware, dan Parallels Desktop. Ya, mungkin seperti itu pembahasannya. Di pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang virtual mesin, yaitu VMware dan VirtualBox. Dan mungkin saya akan membuat video tentang cara instalasi dari masing-masing sistem operasi yang ada. Jadi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe agar tidak ketinggalan video terbarunya. Mungkin seperti itu ya teman-teman. Jika video ini bermanfaat, silakan like, komen, dan subscribe. Dan jika ada pertanyaan, silakan komen di kolom komentar. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.